Kejaksaan Tinggi Papua kembali menyita uang senilai 978 juta rupiah yang diduga kuat hasil korupsi dana PON Papua dari salah seorang tersangka berinisial RL. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Papua juga menyita uang dugaan korupsi dana PON Papua sebesar 6,4 miliar rupiah lebih dari salah satu vendor bidang pemasaran sub-bidang venue PON Papua. Uang ratusan juta tersebut disita dari salah seorang vendor berinisial A. Menurut Kasidik Pitsus Kejati Papua Dedi Sawaki, uang tersebut merupakan kelebihan pembayaran dari nilai kontrak 19 miliar rupiah. Namun tersangka RL mengirim 24 miliar rupiah ke rekening vendor A. Dedi mengatakan hingga saat ini total uang yang berhasil diselamatkan negara mencapai 10 miliar rupiah lebih dari dua vendor. Selain itu, Kejaksaan juga menyita laptop dan ponsel untuk penyidikan lebih lanjut. Kembali menyita uang tunai itu sejumlah 978.840.230 rupiah. Upaya penyitaan ini dalam rangka memperkuat pembuktian pada tahap penyidikan yang selanjutnya akan digunakan pada tahap penuntutan dan di pengadilan nanti. Penyitaan ini apabila ditotalkan sekitar 10 miliar lebih yang berhasil telah disita oleh tim penyidik Kejati Papua. Selain uang tunai, itu ada penyitaan berupa handphone dan barang-barang lain yang kemudian diambil alih oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian nanti. Meski kerugian negara telah dikembalikan, namun proses hukum tetap berlanjut. Untuk itu, ia meminta kepada saksi untuk kooperatif untuk membantu proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dana PON Papua. Sejak kasus ini bergulir, Kejati Papua sudah menetapkan 4 orang tersangka dan memeriksa 90 saksi. Adalah pengembalian kerugian negara. Jadi inti pemulihan kerugian keuangan negara. Intinya adalah bukan kita memenjarakan orang sebanyak-banyaknya dalam penjara, tetapi bagaimana uang negara itu bisa dipulihkan. Itu intinya dari dugaan tidak pidana korupsi. Intinya itu Undang-Undang Nomor 3199 tentang Perubahan 2021 itu intinya itu tuh. Inti deliknya itu apa? Dugaan kerugian keuangan negara, kerugian keuangan negara. Jadi intinya itu di situ. Kalau sudah dikembalikan, dipulihkan kerugian keuangan negara, maka negara tidak lagi keluarkan uang. Orang di penjara, nanti negara keluarkan uang lebih banyak lagi. Kasus dugaan korupsi PON ke-20 Papua merupakan kasus luar biasa yang melibatkan banyak pihak, bahkan pejabat. Kejati Papua saat ini telah menahan 4 orang tersangka, namun tidak menutup kemungkinan kasus ini akan berkembang dan jumlah tersangka akan bertambah. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.